Oke, pengurangan pecahan part 7. Ini adalah jawaban latihan soal part 6. Nomor 1 jawabannya negatif 31/20. Nomor 2 jawabannya negatif 7, 1/6. Kita lanjut ke materi kita pada pertemuan kali ini. Kita langsung ke studi kasus contoh soal. 11 1/2 dikurangi 3/4. Nah, kita pisah-pisahkan terlebih dahulu. Jadi 11 ditambah 1/2 dikurangi 3/4. Kenapa ini ditambah? Karena kan 11 1/2 itu nilainya positif ya. 1/2 nilainya positif. Jadi dia ditambah. Beda dengan part sebelumnya ya. Kalau part sebelumnya itu nilainya negatif, maka jadinya dikurangi. Maka 11 1/2 dikurangi 3/4 itu sama dengan ya 11 ditambah 1/2 dikurangi 3/4 ya. Di sini yang nilainya negatif hanya 3/4 saja. Sehingga 11 kita tuliskan ulang, kemudian ditambah 1/2 dikurangi 3/4, kita operasikan menggunakan operasi pengurangan pecahan. 1/4 artinya 1 dikali 4, kemudian 2/3 artinya 2 dikali 3, kemudian 2/4 artinya 2 dikali 4. Sama dengan 11 kita tuliskan ulang, ditambah 1 kali 4 itu 4, kemudian dikurangi 2 kali 3 itu 6, kemudian per 2 dikali 4 itu 8. Sehingga kita peroleh 11 ditambah 4 dikurangi 6 itu negatif 2/8 ya. Analoginya, saya punya uang 4.000, kemudian saya ingin membeli sesuatu tersebut harganya 6.000, maka uang saya kurang 2.000 gitu ya. Jadi negatif 2/8. Kemudian kita peroleh 11 ini positif, ini negatif. Positif ketemu negatif jadinya negatif ya. Jadi negatif 2/8 gitu ya. Kemudian 11 dikurangi 2/8 itu belum pecahan paling sederhana, sehingga kita sederhanakan dulu. Jadi 2 dibagi 2, 8 juga dibagi 2. 11 kita tuliskan ulang, 2 dibagi 2 itu 1, kemudian 8 dibagi 2 itu 4. Jadi 11 dikurangi 1/4. Kemudian 11 itu artinya 10 ditambah 1 ya. Ya, tujuannya nanti kenapa sih 1? Nanti kita akan paham setelah pembahasan ini selesai. Jadi 11 itu artinya 10 ditambah 1. Ya kan? 10 tambah 1 kan 11. Kemudian negatif 1/4. Kita tuliskan ulang negatif 1/4. Jadi nanti 1 ini ada fungsinya. Kita peroleh sebelum ke sini ya, kita peroleh ini 10 kita tuliskan ulang. Kemudian 1 tuh kita buat jadi 4/4. Ya, kenapa? Karena ini dia penyebutnya 4. Ini telah kita bahas di penjumlahan pecahan versi lengkap, lebih tepatnya di pembahasan tentang penjumlahan rumus versi KPK. Gitu. Jadi kalau yang belum ngerti silakan ditonton dulu tentang penjumlahan pecahan versi lengkap, lebih tepatnya penjumlahan rumus versi KPK. Jadi satunya kita buat jadi 4/4 gitu ya. Kenapa memilih angka 4? Karena ini penyebutnya 4 nih. Jadi pengurangan 1/4, nah penyebutnya 4, maka kita menyamakan dengan penyebut ini. Ya, jadi intinya 1 kita rubah jadi 4/4. 4/4 kan artinya 1, jadi nggak ngerubah nilai. Ya kan, 4 dibagi 4 kan 1. Oke, kemudian kita operasikan menggunakan ini versi KPK ya. Jadi 10 kemudian 4 ke 1 artinya 4 dikurangi 1. Kemudian penyebutnya kita tuliskan 4. Gitu ya. Kemudian kita peroleh sama dengan 10, 4 dikurangi 1 itu 3. Kemudian 4 kita tuliskan 4. Gitu ya. Oke, selanjutnya
kita peroleh 10 ditambah 3/4 itu sama dengan 10 3/4. Udah, begini saja. Ya. Oke. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Yang penting intinya ini tadi awalnya dari sini ya, 11 itu kita rubah. Jadi 11 itu 1 ditambah berapa? Oh ya, 11 1 tambah 10 ya udah. 11 itu sama dengan 10 ditambah 1. Ya. 1 ini fungsinya untuk apa? Untuk ini nanti. Ya, 1 kita rubah jadi 4/4. Kenapa sih 4/4? Ya karena ini penyebutnya 4 nih. Negatif 1/4 ini penyebutnya 4. Kalau ini penyebutnya 5 mungkin jadi 5/5. Kalau ini penyebutnya adalah 7 maka jadi 7/7 gitu. Karena kebetulan ini negatif 1/4. Nah 4 ini maka kita rubah 1 ini jadi 4/4. Setelah itu kenapa ini jadi positif? Ya ini kan positif tuh. Ya kan? 10 ditambah 1. Maka ini juga 10 ditambah gitu. Ya. Kemudian ini kita operasikan 4 ke 1 artinya 4 dikurangi 1. 4 ini cukup tuliskan 1 saja. Jadi 4. Itu ya, jadi jangan 4 jangan salah. Jadi 4 aja gitu. Ini berdasarkan rumus KPK. Ya, rumus KPK ditonton bagi yang belum mengerti. Kalau nggak salah di part 15 sampai part 19 yaitu pembahasan tentang rumus KPK di penjumlahan ya. Tapi konteksnya sama juga dengan di pengurangan. Gitu ya. Selanjutnya ya udah ini tinggal operasi aja 10 10 4 dikurangi 1 3 jadi 3/4. Kemudian 10 ditambah 3/4 itu 10 3/4. Oke, sudah, barangkali ada yang ingin menulis, saya persilahkan. Kita lanjut ya ke contoh soal yang kedua. 8 1/6 dikurangi 3 1/2 itu sama dengan, kita pisahkan 8 dengan 3, kemudian 1/6 dengan 1/2. Seperti ini ya. Jadi kan 8 1/6 dia nilainya positif, kemudian 3 1/2 dia nilainya negatif, sehingga ini pengurangan 3, ini juga pengurangan 1/2 gitu ya. Sedangkan ini kita jumlahkan karena setelah ini dipisah ya ininya maka penjumlahan gitu. Itu ya intinya. 8 1/6 dia nilainya positif, maka kita tuliskan 8-nya positif, 1/6-nya juga positif. Kemudian 3 1/2 dia nilainya negatif, maka ini pengurangan 3, ini juga pengurangan 1/2. Begitu saja intinya ya. 8 dikurangi 3 itu 5. Kemudian ini kita operasikan 1 ke 2 artinya 1 kali 2. 6 ke 1 artinya 6 kali 1. Kemudian 6 ke 2 artinya 6 kali 2. Karena ini negatif maka ini juga negatif. Kita peroleh 5, kita tuliskan ulang. 1 kali 2 itu 2. Kemudian negatif 6 kali 1 itu 6. Kemudian 6 kali 2 itu 12. Kita peroleh 5, kita tuliskan ulang. 2 dikurangi 6 itu negatif 4/12. Ya 12 dari sini. Analoginya tadi sama seperti biasanya, yang mudah saja. Saya punya uang 2.000, kemudian saya pengen membeli sesuatu tersebut harganya 6.000. Maka uang saya kurang 4.000. Ya, makanya negatif 4 gitu ya. Setelah itu negatif ketemu positif jadi negatif ya. Jadi negatif 5 dikurangi 4/12. Selanjutnya 4/12-nya kita sederhanakan. Jadi 5 kita tuliskan ulang, negatif kita tuliskan ulang. 4 dibagi 2, 12 juga dibagi 2. Sehingga kita peroleh 5 dikurangi 4 dibagi 2 itu 2, 12 dibagi 2 itu 6. Sehingga kita peroleh 5 kita tuliskan ulang, negatif kita tuliskan ulang. Kita sederhanakan lagi nih. 2/6 kita sederhanakan lagi. Keduanya dibagi dengan 2. Jadi 2 dibagi 2, 6 juga dibagi 2. Kita peroleh 5 dikurangi 2 dibagi 2 itu 1, kemudian 6 dibagi 2 itu 3. Nah, kemudian kita menggunakan strategi
yang tadi juga. Jadi 5 itu 1 ditambah berapa? 1 ditambah 4 ya. Makanya kita tuliskan 4 ditambah 1 dikurangi 1/3. Gitu ya. Jadi kuncinya pokoknya 5 itu 1 ditambah berapa? Ya 5 itu kan 1 ditambah 4. Ya udah, makanya kita tuliskan 4 ditambah 1. Ya biar nanti 1 dia yang dikurangi oleh 1/3 gitu. Ini strategi aja. Sama dengan 4 kita tuliskan ulang, 1 kita rubah jadi 3/3. Ya kenapa 3/3 tadi? Karena ini penyebutnya 3. Kalau yang sebelumnya penyebutnya 4, maka dibuat 4/4. Karena ini penyebutnya 3, maka kita buat jadi 3/3. Karena sejatinya 3 dibagi 3 itu 1 ya, jadi tidak merubah nilai, hanya merubah bentuk saja supaya bisa dioperasikan dengan negatif 1/3 ini. Gitu ya. Kita operasikan 4 kita tuliskan ulang, kemudian ditambah 3 ke 1 artinya 3 dikurangi 1, kemudian per 3. Gitu ya. Kemudian kita peroleh 4 ditambah 2/3. Karena apa 2? Karena 3 dikurangi 1, 2. Kita peroleh jawabannya adalah 4 2/3. Sudah ya, begitu saja. Ya, moga-moga dapat dipahami. Kalau kita bedah triknya, yang pertama kalau nemu soal yang seperti ini, maka pertama kita pisah-pisah seperti ini. Jadi 8 dengan 3, 1/6 dengan 1/2. Setelah kita pisah-pisah, masing-masing kita operasikan. Setelah dioperasikan kita dapat sampai sini ini ya. Nah, setelah dapat sampai sini, ini positif ketemu negatif jadi negatif. Kemudian 4/12-nya kita sederhanakan. Kita sederhanakan sampai dengan paling sederhana, kita peroleh ini nih ya. 5 negatif 1/3. Sudah paling sederhana, maka kita cari nih 5 itu 1 ditambah berapa? Oh iya, 5 itu 4 ditambah 1 ya, maka kita tuliskan 4 tambah 1. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mudah kita bisa menggunakan pengurangan pecahan versi KPK ini. Jadi nanti 1 kita rubah jadi 3/3. Kenapa dirubah jadi 3/3? Karena ini penyebutnya 3. Ya 1/3 ini penyebutnya 3, maka kita rubah jadi 3/3. Toh nggak ngerubah nilai, 3/3 kan artinya 3 dibagi 3. 3 dibagi 3 kan 1. Gitu. Jadi ini cuma ngerubah bentuk, tidak merubah nilai. Hanya untuk supaya bisa dioperasikan dengan negatif 1/3 saja. Setelah itu kita operasikan dengan menggunakan pengurangan versi KPK ini. Pembahasannya ada di penjumlahan versi KPK di bab itu ya, ditonton aja tuh. Itu secara makna sama saja dengan pengurangan pecahan versi KPK. Intinya ini tinggal dikurangi saja. Jadi 3 dikurangi 1, udah ini 3. Kita tuliskan ulang 3. Udah, setelah itu semuanya cuma tinggal mengoperasikan saja. Itu ya, moga-moga dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan nanya aja di kolom komentar. Barangkali ada yang ingin menulis, saya persilahkan. Oke, kita langsung saja lanjut ke latihan soal part 7. Ada 2 nomor, seperti biasa jawabannya saya sertakan di video selanjutnya. Berarti ada di video part 8 tentang pengurangan pecahan versi lengkap. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.